Selamat datang di channel Sima Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Makan pahitnya hidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1297. Pegunungan Kunlun. Ketika Lian dan rombongannya tiba di kaki Gunung Kunlun, pintu masuk telah diblokir ketat oleh pasukan, tetapi itu hanya dapat mencegah orang biasa untuk masuk, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan terhadap manusia atau binatang dengan tingkat budidaya tinggi. Faktanya, pasukan tidak berniat mencegah orang-orang berkuasa itu masuk, karena tujuan utama mereka adalah pengawasan, menggunakan berbagai metode pengintaian seperti drone untuk pengendalian. Di sini, Lian bertemu dengan seorang kenalan, Bailan. Setelah tidak bertemu selama setengah bulan, kultivasi Bailan kembali meningkat, namun belum ada terobosan. Kamu di sini. Bailan tidak bersemangat untuk bertemu Lian lagi, tapi merasa sedikit kesepian. Aku di sini. Lian menjawab, dia bisa memahami suasana hati Bailan saat ini. Dalam 2 hari terakhir, Bailan telah menyaksikan terlalu banyak pria kuat memasuki Kunlun, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Aku ingin menghentikannya, tapi aku tidak punya kemampuan. Sekarang dia telah sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Lian, dia harus mempercepat dan menjadi lebih kuat, jika tidak dia akan tertinggal jauh dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Ini adalah situasi yang dihadapi Bailan sekarang. Dia memfokuskan seluruh pekerjaannya pada menjaga keamanan nasional, sehingga sangat sedikit kesempatan baginya untuk benar-benar berlatih dan mencari peluang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang menjadi kuat karena adanya peluang, namun dia menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Jika dia tidak maju, dia akan mundur. Bailan merasa dia dibuang semakin jauh, dan cepat atau lambat akan diusir. Ambil contoh misi Kunlun ini. Misi Bailan adalah memantau, karena dia tidak bisa melakukan intervensi sama sekali karena kekuatannya. Orang-orang yang memasuki Kunlun kali ini pada dasarnya adalah penguasa alam suci tingkat kelima atau lebih tinggi. Orang-orang dengan kekuatan Bailan akan segera menjadi umpan meriam begitu mereka masuk ke Kunlun. Hal ini membuat Bailan sangat kecewa, dia telah terpinggirkan. Ini informasi dari 2 hari terakhir, Anda bisa melihatnya. Bailan menyerahkan kepada Lian informasi tentang orang-orang berkuasa yang memasuki Kunlun yang dikumpulkan selama 2 hari terakhir. Ini bersifat rahasia dan Lian tidak memenuhi syarat untuk menontonnya. Namun, dari sudut pandang Bailan, satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah Lian. Secara lebih luas, satu-satunya orang yang dapat diandalkan oleh negara ini adalah Ang Li. Ang Li tidak memiliki status resmi apapun, tapi dia mencintai tanah airnya lebih dari siapapun di masa depan, hanya Ang Li yang bisa menyelesaikannya. Bailan tidak melaporkannya kepada atasannya kali ini, jadi dia membuat pendapat pribadinya, tapi dia tidak takut. Situasi telah mencapai titik di mana secara bertahap menjadi tidak terkendali, dan seseorang harus turun tangan untuk mengambil alih. Ang Li adalah orang seperti itu. Selama dia ada di sini, dia bisa menjaga stabilitas negara ini. Dia adalah seorang pahlawan. Pahlawan tanpa pamrih. Lian melihat informasi tersebut. Dilihat dari informasi yang dikumpulkan oleh Bailan, ada sebanyak 100 orang di alam suci yang telah memasuki pegunungan Kunlun, dan lebih dari setengahnya berada di atas alam suci tingkat kelima. Titik. Faktanya, ini hanyalah puncak gunung es. Ada lebih banyak orang yang sebenarnya telah memasuki gunung Kunlun, namun Bailan belum menemukannya. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia, misalnya orang dari segitiga setan tidak termasuk dalam informasi Bailan. Berdasarkan perhitungan waktu, Lian menentukan bahwa orang itu telah memasuki Gunung Kunlun, dan mungkin termasuk kelompok pertama yang masuk. Tahu apa yang mereka cari di sini? Lian bertanya, jika ada tujuan yang jelas, maka segalanya akan lebih mudah ditangani. Belum yakin. Bailan menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak dan kemudian melanjutkan berbicara. Berdasarkan informasi yang saya miliki sekarang, saya menyimpulkan bahwa itu mungkin sisa-sisa Ibu Suri. Sisa-sisa Ibu Suri? Lian terkejut sesaat. Bailan memaksakan senyum. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada bukti nyata dan semuanya hanya spekulasi. Ada legenda bahwa ini adalah kediaman Ibu Suri dari Barat. Bailan menambahkan, mitos dan legenda bukannya tidak berdasar. Mereka yang disebut abadi sebenarnya hanyalah manusia yang telah memperoleh peluang tertinggi. Karena mereka memiliki kemampuan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, mereka dianggap abadi. Misalnya, boneka merah muda yang pernah ditemui Ang Li di alam rahasia Bodhidharma seharusnya adalah Neza. Jika Neza itu nyata, maka keberadaan Ibu Suri dari Barat bukanlah hal yang mustahil. Adapun mengapa makhluk abadi dalam cerita mitos tidak lagi hidup di bumi, Ang Li tidak dapat menjelaskannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa mungkin telah terjadi kecelakaan antara langit dan bumi, yang menyebabkan makhluk abadi mati atau pergi. Sekarang, mungkin saja makhluk abadi itu hidup di planet luar bumi. Setelah perubahan di dunia, mereka mungkin akan kembali. Menurut catatan, Ibu Suri dari Barat menggunakan Kunlun sebagai istananya, sehingga tidak mengherankan jika sisa-sisa Ibu Suri dari Barat akan muncul di sini. Ibu Suri dari Barat memiliki kekuatan tertinggi dalam mitos dan cerita. Bahkan jika sesuatu yang dia benci tertinggal di sini, itu mungkin merupakan harta karun yang tiada taraf. Bailan menyimpulkan bahwa masuk akal bagi orang-orang untuk datang ke sini untuk mencari relik Ibu Suri dari Barat.
Adapun Ang Li, dia datang ke sini karena orang dari segitiga setan. Orang yang menerobos ke alam suci dalam jarak yang dekat, dan yang persepsinya tidak dapat diakses oleh orang lain, pasti memiliki firasat akan sesuatu sebelum dia tiba di sini. Terlepas dari apakah reruntuhan Ibu Suri dari Barat akan muncul di Kunlun atau tidak, ada satu hal yang pasti. Artinya, akan ada peluang besar di sini. Begitu peluang muncul, yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah akan semakin lemah. Setelah mengembalikan informasi tersebut, Lian bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini dan tidak ingin naik dan melihat-lihat? Aku punya misiku, jawab Bailan, ekspresi kekecewaan di matanya menjadi semakin berat. Ikutlah denganku, kata Lian tiba-tiba. Bailan menatap Lian. Seperti sebelumnya, aku hanya bisa menjamin keselamatanmu sesuai kemampuanku. Di luar kemampuanku, kamu hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri, kata Lian dengan wajah serius. Bailan sangat bersemangat. Sangat sulit bagi Lian untuk memberikan jaminan seperti itu. Di luar kemampuannya, Lian bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Bailan ragu-ragu. Bahaya datang seiring dengan adanya peluang, dan jika Anda menginginkan peluang, Anda harus mengambil risiko. Tentu saja, jika kamu tidak mau. Aku pergi. Bailan menyela Lian, matanya dipenuhi panas. Dia menyadari bahwa meskipun dia mati, dia harus bertarung lagi. Jika tidak, dia akan terpinggirkan sepenuhnya, semakin jauh dari masa depan, dan semakin jauh darinya. Oke, ayo pergi. Lian tidak berkata apa-apa lagi. Bailan sekadar merapikannya, lalu mendaki pegunungan Kunlun bersama Lian dan rombongan di malam hari. Dalam perjalanan, Enchantress kembali menatap Bailan yang sedang duduk di punggung sapi, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, sudah ada botol minyak, kamu tidak boleh membawa botol minyak lagi. Lian tidak menjelaskan, dia sudah mengambil keputusan, jadi tidak perlu penjelasan apapun, terutama kepada Enchantress. Sebaiknya kau awasi dia, kalau tidak aku akan membunuhnya. Ancam sang penyihir. Lian menoleh untuk menatap Enchantress dengan mata dingin. Penyihir wanita itu menutup mata. Bab 1298. Berdiri di puncak Gunung Kunlun, serasa bisa menjangkau dan menyentuh bintang. Di bawah langit malam, pancaran cahaya memancar di puncak gunung, yang bisa dilihat meski dari jarak jauh. Sosok-sosok terus melompat menuju cahaya itu. Cahaya itu seperti sinyal, memberitahu semua orang bahwa sebuah peluang akan muncul. Sudah kubilang, itu adalah beban, kamu seharusnya tidak membawanya ke sini. Penyihir wanita itu berkata terus terang bahwa dia tidak peduli kata-katanya akan didengar oleh Bailan dan Raja Sapi Hitam. Lian dan kelompoknya termasuk orang pertama yang menemukan lokasi Siaguang, tetapi karena budidaya Bailan dan Raja Sapi Hitam, mereka melambat. 3 gelombang orang telah melampaui mereka di jalan. Hal inilah yang membuat Sang Enchantress tidak puas. Ia khawatir kesempatan tersebut akan hilang karena hal tersebut. Ketika Raja Banteng Hitam mendengar ini, sepertinya dia tidak mendengarnya. Kulit sapinya tebal, dan jika dia tidak takut membuat marah sang penyihir, dia akan bersiul 2 kali. Wajah Bailan menjadi sedikit merah karena konsumsi berlebihan. Setelah mendengar kata-kata Enchantress, dia menundukkan kepalanya karena malu, tapi dia sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda tidak akan tersingkir. Keyakinan yang kuat mendukung Bailan. Bahkan jika dia mati di sini, dia akan memanfaatkan setiap peluang yang dapat membuat dirinya lebih kuat. Lian memandang Bailan dengan cemas dan menghibur, jika itu benar-benar direnggut oleh orang lain, itu berarti peluang itu bukan milik kita, jadi jangan khawatir. Bailan memaksakan senyum. Enchantress sedikit marah dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Bailan. Dengan tingkat kultivasi alam suci tingkat keempat, jika Bailan terkena genggaman ini, dia akan tetap hidup. Bailan merasakan niat membunuh Enchantress, dan wajahnya yang ketakutan langsung berubah pucat. Retakan. Lian telah lama waspada terhadap Enchantress dan memblokir telapak tangan Bailan. Huff, kamu sangat peduli dengan gadis kecil ini. Jangan khawatir, meskipun aku tidak membunuhnya, dia akan mati di tangan orang lain. Enchantress mendengus dingin, mempercepat dan pergi lebih dulu, meninggalkan ketiga Lian dalam sekejap mata. Raja Sapi Hitam melirik ke belakang sang penyihir, menghela napas dan berkata, Raja Manusia, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu harus membawa wanita gila itu bersamamu. Dia akan menusukmu dari belakang kapan saja. Lian tersenyum pahit, bukan karena dia ingin membawa Enchantress bersamanya, tapi Enchantress ingin mengikutinya. Terus terang, Enchantress melindunginya dan memastikan bahwa dia bisa menjadi lebih kuat, sehingga Enchantress juga menjadi lebih kuat. Abaikan dia, berhati-hatilah. Lian berkata pada Bailan. Bailan menepuk keningnya. Tindakan Enchantress barusan benar-benar membuatnya takut. Di saat yang sama, itu seperti tembakan di lengan, meningkatkan keyakinannya untuk menjadi lebih kuat. Biarkan aku membantumu. Lian mengulurkan tangannya ke Bailan. Bailan ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan Lian. Dengan Lian yang menggendongnya, Bailan dapat mengejar dengan cepat tanpa harus mengeluarkan tenaganya sendiri. Raja Manusia, bagaimana denganku? Apa yang harus aku lakukan? Raja Manusia, kamu tidak bisa menghargai seks daripada teman seperti ini, bantu aku. Bah, manusia tidak punya kesetiaan.
Raja Sapi Hitam menggerutu dan mengutuk setelah dibuang seluruhnya, tapi mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk meningkatkan kecepatannya. Pertama, ia juga ingin mendapatkan peluang. Kedua, takut menghadapi musuh yang kuat setelah ditinggal sendirian, dan kemudian menjadi makanan di mulut orang lain. Puncak Gunung Es. Sinar cahaya memancar dari batu es setinggi 1 kaki, dan samar-samar Anda bisa melihat penampakan bunga teratai yang muncul dari batu es tersebut. Lian datang belum terlambat. Meskipun lebih dari selusin orang telah tiba di sini sebelum dia, peluangnya belum benar-benar muncul. Semua orang mengambil sudut dan menatap batu es yang bersinar dengan cahaya. Enchantress sengaja berdiri di sisi lain, berpura-pura tidak mengenali Lian. Raja Sapi Hitam datang dengan lidah terjulur dan terengah-engah. Karena gerakannya sedikit lebih keras, semua orang menoleh ke belakang. Melihat bahwa itu hanya binatang buas di alam suci tingkat pertama, dia tidak peduli dan memusatkan perhatiannya pada batu es lagi. Kecuali Raja Sapi Hitam, semua orang di sini adalah manusia, setidaknya mereka terlihat seperti manusia dari luar. Tidak ada kemungkinan ada binatang yang memakan buah yang bisa berubah bentuk di antara mereka. Ketika Raja Sapi Hitam melihat bahwa orang-orang di sini semuanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia buru-buru berdiri di samping Lian untuk berlindung. Matanya tertuju pada batu es dan berkata, "Raja manusia, apa yang ada di sana?" Lian memakan teratai salju saat berada di Tianshan, dan merasakan isi di dalam batu es itu agak mirip teratai salju, dengan penampakan sebening kristal. Kunlun Ice Lotus. Bailan, yang berdiri di samping, menjawab. "Apakah kamu mengenalnya?" Lian sedikit terkejut. Bailan mengangguk dan menjawab, "Saya telah membaca di sebuah buku kuno bahwa teratai es Kunlun terbuat dari kristal es dan tidak dapat dianggap sebagai buah, tetapi khasiat obatnya sangat tinggi. Dilihat dari bentuknya, bahkan orang-orang di alam suci tingkat 6 pun akan mendapat manfaat besar jika mereka memakannya." Adegan itu sangat sunyi, dan meskipun Bailan sengaja merendahkan suaranya, dia masih terdengar oleh orang lain. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di tempat kejadian kebetulan adalah seorang pria berambut pirang di alam suci tingkat 6. Dia masih ragu-ragu ketika dia berdiri di sana, tetapi setelah mendengar kata-kata Bailan, hatinya tergerak dan dia ingin mendapatkan teratai es Kunlun. Yang lain juga siap bergerak, dan suasana tiba-tiba menjadi lebih tegang. Faktanya, teratai es Kunlun sangat dingin dan tidak semua orang bisa memakannya. Di tempat kejadian, hanya ada satu orang yang paling cocok untuk mengambil Kunlun Ice Lotus, Bailan. "Raja manusia, aku tidak tertarik dengan teratai es Kunlun. Kamu boleh mengambilnya jika kamu mau. Aku akan pergi dulu." Raja Banteng Hitam sangat cerdik dan tahu bahwa begitu banyak master mengambil tindakan, kemungkinan terluka secara tidak sengaja sangat tinggi, jadi dia tidak ingin tetap berada di tempat kejadian dan mati. Namun, salah jika mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Kunlun Ice Lotus. Raja Sapi Hitam tidak benar-benar pergi, tetapi mundur ke tempat yang dianggap aman, bersembunyi di balik batu dan mengawasi secara diam-diam. Selama ada kesempatan, ia tidak akan ragu untuk merebut harta karun itu. Setelah Raja Sapi Hitam membela diri, Bailan mengangguk pada Lian, lalu berbalik dan pergi. Sepertinya pemikirannya sama dengan pemikiran Raja Sapi Hitam, tapi bukan itu masalahnya. Bailan baru saja mengatakan sesuatu dengan sengaja, hanya untuk menyalakan api perang di antara semua orang. Jika dia berpartisipasi langsung dalam pertarungan, Bailan tidak akan memiliki peluang sama sekali, tetapi jika orang lain saling membunuh, Bailan mungkin tidak memiliki peluang. Lian mengerti dan mundur ke belakang. Sang penyihir ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti, tetapi dia berkata tanpa malu-malu, "Gadis kecil, menurutmu apakah kamu bisa mendapat kesempatan dengan menjadi pintar?" Bailan mengabaikan sang penyihir dan juga tidak merasa takut. Dengan Lian di sisinya, dia tahu dia akan baik-baik saja. Enchantress sedikit marah, menatap Lian, tapi tidak mengambil tindakan. Di sisi lain, cahaya yang memancar dari batu es menjadi lebih kuat setelah Lian dan rombongannya pergi. Di saat yang sama, batu es itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang teratai yang tersembunyi di dalamnya menjadi semakin menonjol. Tampaknya telah menyerap energi batu es dan secara bertahap menjadi dewasa. Seseorang mau tidak mau mengambil tindakan saat ini. Bab 1299. Orang yang melakukannya adalah Master Saint Realm tingkat kelima, dan senjatanya adalah penggaris besi. Dia tidak terburu-buru untuk merebut teratai es Kunlun yang belum sepenuhnya muncul, tetapi memukul penggaris besi ke pria pirang di alam suci tingkat 6 tidak jauh dari situ. Ancaman terbesar baginya di tempat kejadian adalah pria berambut pirang itu. Selama pria berambut pirang itu mati, Kunlun Ice Lotus akan menjadi miliknya. Oleh karena itu, saat semua orang fokus pada teratai es Kunlun, dia melancarkan serangan diam-diam ke pria berambut pirang itu. Pria berambut pirang itu sangat waspada, dia waspada begitu lawannya mengangkat penggaris besi di tangannya. Ketika dia melihat penggaris besi itu datang, dia mendengus dengan jijik dan mengangkat tangan kirinya. Bertarung dengan tangan kosong. Lian, yang bersembunyi dan memperhatikan dari kejauhan, sedikit terkejut, kemudian dia mendengar bahwa tangan kanan pria pirang itu bukanlah darah dan daging, melainkan berubah menjadi perak, seolah-olah bertatahkan lapisan perak. "Kapan?" Suara dentingan logam terdengar. Penggaris besi tersebut merupakan benda yang luar biasa, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun saat mengenai tangan pria berambut pirang tersebut. Pria di alam suci tingkat kelima diam-diam ketakutan.
Serangan diam-diam itu gagal, jadi dia membuat keputusan yang tegas. Dia melepaskan penggaris besi di tangannya dan melompat mundur. Tunggu apa lagi? Jika kamu tidak membunuhnya, tidak ada yang bisa mendapatkan teratai es Kunlun. Kebisingan di sini telah menarik perhatian orang lain, dan ketika mereka mendengar raungan pria di alam suci tingkat kelima, semua orang ragu-ragu. Teratai es Kunlun akan segera muncul sepenuhnya, dan hanya perlu waktu sekejap untuk menangkap teratai es Kunlun. Selama pria pirang itu ada di sini, tidak ada orang lain yang punya peluang. Sebaliknya, jika pria pirang itu mati, maka yang lain memiliki kekuatan yang sama dan mungkin tidak bisa mendapatkan teratai es Kunlun. Mungkin kita juga bisa mencari solusinya, seperti membaginya rata. Dua orang telah menunjukkan senjatanya, dan yang lainnya bersiap untuk mengambil tindakan. Pria pirang itu mencibir dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya melemparkan penggaris besi di tangannya sebagai senjata tersembunyi. Angin kencang menerpa, dan manusia alam suci tingkat kelima yang baru saja melakukan serangan diam-diam belum mendapatkan kembali pijakannya. Ketika dia melihat senjatanya sendiri dipukul, dia tidak berani mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tubuhnya setengah kaki ke samping dan menghindari serangan penguasa besi. Puff! Pria itu mendengar suara menusuk dari dadanya. Dia melihat ke bawah dan melihat tangan tambahan di dadanya. Sangat cepat. Yang lainnya tercengang. Pria pirang itu masih berdiri di sisi berlawanan sekarang, tetapi dalam sekejap dia datang ke belakang pria di alam suci tingkat kelima dan menusukkan tangannya ke punggung pria lain. Engah. Pria pirang itu menarik tangannya lagi, tapi ada jantung yang berdebar kencang di telapak tangannya, yang dia remukkan dengan keras. Seorang pria kuat di alam suci tingkat kelima, dalam sekejap mata, jantungnya terkoyak dan mati. Pria pirang itu melihat sekeliling dan memprotes, siapa yang mau mengambil tindakan. Ayo cepat. Saya tidak keberatan membunuh beberapa lagi. Orang-orang yang baru saja hendak bergerak semuanya mematikan mesin mereka dan mundur satu persatu. Tampaknya mereka akan aman selama mereka menjauhkan diri dari pria pirang itu, tetapi mata mereka tertuju pada teratai es Kunlun, yaitu teratai es. Akan menjadi dewasa, tetapi mereka enggan untuk pergi. Kelopak mata Bailan sedikit tenggelam, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Raja Sapi Hitam mendengus dengan nada menghina, apa hebatnya itu? Sang penyihir tidak berbicara, tapi ada rasa jijik di matanya. Menurutnya, pria pirang itu tidak lebih dari itu. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, peluang Lian untuk menang akan lebih besar. Lian menyentuh hidungnya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa detik, sang penyihir menoleh ke arah Lian dan berkata, Kunhua Es Lotus akan segera matang. Apakah kamu berencana untuk berdiri di sini selamanya? Lian tidak berbicara, tapi berbalik untuk melihat ke belakang. Saya melihat sesosok tubuh menghantam es dan salju dengan kecepatan yang sangat cepat pada awalnya, jaraknya masih 1000 meter, tetapi setelah beberapa meter, jaraknya sudah ratusan meter. Alam suci tingkat keempat. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Pria yang datang itu berpakaian hitam. Dia tampak seperti pendeta di gereja. Dia masih muda tetapi memiliki alam suci tingkat keempat. Anehnya, bahkan pria berambut pirang di seberangnya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Lian, namun pria ini membuat Lian sedikit gelisah. Bahkan wajah sang penyihir menjadi gelap, dan dia berbalik menghadap pria itu, tanpa sengaja membuat gerakan defensif. Pria berbaju hitam tidak berhenti ketika dia lewat, tapi dia menatap Lian sekali lagi, lalu melintas, menuju ke tempat teratai es Kunlun berada. Orang ini punya beberapa masalah, kata Enchantress setelah pihak lain pergi. Lian mengangguk dan melihat ke arah teratai es Kunlun. Awalnya, setelah pria berambut pirang itu mulai membunuh orang, teratai es Kunlun pada dasarnya memiliki pemiliknya, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pria berambut pirang tersebut. Namun ketika seorang pria berpakaian seperti pendeta muncul, ketidakpastian muncul di tempat kejadian. Kemunculan tiba-tiba pria itu secara alami membangkitkan kewaspadaan semua orang, tetapi tidak ada yang terlalu memperhatikan karena pria itu hanya berada di alam suci tingkat keempat. Belum lagi pria berambut pirang, masih banyak orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya sekarang. Aku adalah anak Tuhan, tetapi aku tidak akan berlutut di hadapan anak Tuhan. Setelah pria itu mendarat, dia langsung berteriak kepada pria berambut pirang itu dan menamainya anak Tuhan. Pria berambut pirang itu tampak tercengang, bertanya-tanya dari mana datangnya King yang tertegun itu. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan meraih putra Tuhan, ingin membunuhnya dan menunjukkan gengsinya. Senzi berdiri di sana tanpa tergesa-gesa, bahkan tidak menghindar, dan membiarkan tangan lawan menyerangnya. Kapan? Suara benturan logam terdengar lagi, dan tangan pria pirang itu terhalang oleh cahaya terang. Apakah itu cahaya ilahi? Apakah dia benar-benar anak Tuhan? Alam suci tingkat keempat memblokir serangan alam suci tingkat keenam. Ini luar biasa. Orang-orang di sekitar mulai berbicara dengan pelan. Kelopak mata Lian kembali tenggelam, dan matanya tertuju pada Alkitab di tangan anak Tuhan. Terang yang tadi tidak datang dari anak Allah sendiri, tetapi memancar dari Alkitab dan kemudian diperlihatkan melalui anak Allah. Sial, sial, sial. Pria berambut pirang itu menyerang lebih dari belasan kali dalam sekejap, namun setiap kali dia terhalang oleh cahaya terang, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Senzi, apalagi melukai lawannya.
Pemandangan di hadapan kita sungguh mengejutkan, apalagi anak Tuhan menyebut dirinya anak Tuhan, yang membuat orang membayangkan dirinya telah mendapat perlindungan Tuhan. Berlututlah dengan cepat. Tiba-tiba anak Tuhan berteriak, lalu mengangkat Alkitab di tangannya. Seberkas cahaya keberuntungan muncul dari Alkitab dan menimpa pria berambut pirang itu. Berdebar. Pria berambut pirang itu sepertinya ditekan oleh gunung yang tak terlihat. Semakin dia mencoba melawan kekuatan tak terlihat, semakin kuat jadinya, dan dadanya bergerak. Dia mengeluarkan seteguk kerja keras dan terluka parah. Setelah menekan pria berambut pirang itu, putra Tuhan memandang ke arah kerumunan dan berkata kepada semua orang, "Mengapa kamu tidak segera berlutut?" Orang-orang di sekitar saling memandang, sama sekali tidak dapat memahami bagaimana anak Tuhan melakukannya, tetapi bahkan pria berambut pirang yang berada di alam suci tingkat 6 pun terluka parah. Setelah ragu-ragu sejenak, orang-orang berlutut satu demi satu. Bab 1300. Sang penyihir mengecilkan matanya, menatap buku di tangan Senzi dan berbisik, benda itu sangat jahat. Dia berhenti sebentar, menoleh untuk melihat Lian, dan bertanya, "Apakah kamu yakin bisa menghadapinya?" Lian tidak menjawab, tetapi berkata, "Jika tebakanku benar, kekuatan Alkitab seharusnya berada dalam jarak 10 meter, jika tidak, dia tidak akan langsung memikat pria pirang itu kepadanya." Sang penyihir mengangguk dan menjawab, "Saya juga berpikir begitu, kalau tidak, dia akan membuat semua orang yang hadir berlutut." Mengalahkan alam suci tingkat ke-6 terlebih dahulu, dan kemudian memberikan tekanan pada orang lain, adalah langkah yang cerdas. Namun, selama kita tidak masuk dalam cakupan kemampuan buku itu, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah apakah dia memiliki harta lain yang bisa mengalahkan musuh. Petik 2. Lian menepuk keningnya, sangat setuju dengan pernyataan Enchantress. Selama Anda tidak berada dalam jarak 10 meter dari Alkitab, Anda akan baik-baik saja, tetapi bagaimana jika pihak lain memiliki harta lain padanya? Hal ini tidak dapat diabaikan. Apa hebatnya? Percaya atau tidak, sapi tua, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu kuku. Di depan. Semua orang berlutut di tanah, yang membuat Senzi sangat senang, tapi dia memandang Lian dengan sedikit khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, Senzi mengembalikan pandangannya dan berbalik menghadap Kunlun Ice Lotus. Setelah waktu yang singkat, teratai es Kunhua telah terbentuk sempurna dan terpisah dari batu es. Anak Tuhan sangat senang saat melihat ini, dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Meskipun yang lain berlutut di tanah, mereka diam-diam mengamati situasinya. Melihat teratai es Kunlun akan jatuh ke tangan putra dewa, semua orang merasa gatal di hati dan ingin memperjuangkannya, tetapi mereka ragu-ragu. Begitu jari-jari Senzi menyentuh teratai es Kunlun, dia merasakan hawa dingin yang aneh menembus tubuhnya dari ujung jarinya. Dia menggigil tanpa sadar dan mundur selangkah karena terkejut. Ketika saya melihat lagi, saya melihat jari-jari saya membeku dan tidak terasa. Untungnya, dia baru saja mundur. Jika dia menunda lebih lama lagi, seluruh tangannya akan membeku. Yang lain melihat ini dan diam-diam bersukacita. Jika mereka bereaksi sedikit lebih lambat, nyawa mereka akan hilang di sini. Tampaknya memetik teratai es Kunlun ini membutuhkan cara khusus. Panggilan. Lian tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup di sekelilingnya, dan alisnya menegang. Mengetahui bahwa Bailanlah yang bergegas keluar, dia menghela nafas dalam hati. Bailan ingin mendapatkan Kunlun Ice Lotus, Lian mengetahui hal ini, namun kekuatannya terlalu lemah. Awalnya, dia bisa meminta Lian untuk mengambil tindakan, tapi dia terlalu sombong dan lebih memilih mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada membuka mulut untuk meminta bantuan. Kata-kata dan tindakan Enchantress sebelumnya merangsang Bailan. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat sehingga dia ingin mencobanya bahkan jika ada 1 dari 10.000 peluang. Tingkah laku Bailan juga mengejutkan Enchantress. Dia membuka bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Lian tahu apa yang ingin dikatakan sang penyihir, yang tidak lebih dari ucapan sarkastik seperti, seekor ngengat terbang ke dalam api dan mencari kematian. Adik ipar akan mati. Seru Raja Sapi Hitam. Sang penyihir kemudian memandang Lian dan bertanya, "Mengapa kamu tidak pergi ke sana?" Lian ragu-ragu dan tidak bergerak. Karena Bailan tidak memintanya, jika dia mengejarnya saat ini, itu akan merugikannya, dan berdiri diam akan menjadi tanda penghormatan padanya. Dia tidak bodoh, dia tahu apa yang dia lakukan. Orang-orang yang berlutut di tanah merasa senang saat melihat ada yang datang, berharap ada yang bisa memecahkan kebuntuan di depan mereka. Tetapi ketika mereka melihat orang yang datang adalah Bailan, mereka merasa kecewa. Di alam suci tingkat pertama, apa yang dapat Anda lakukan, bahkan mati. Kelopak mata Senzi tenggelam, dan dia memandang Bailan dengan keterkejutan yang sama. Bailan memegang pedang panjang di tangannya, dan bunga pedang dingin mendorong es dan salju menuju putra Tuhan. Mendengus. Anak Allah mencibir dan berkata, "Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Saat dia berbicara, dia dengan ringan mengangkat Alkitab di tangannya, dan seberkas cahaya suci bersinar, mengubah serangan Bailan menjadi sia-sia. Bailan sepertinya tidak mau menyerah. Dia terus mengubah bentuk tubuhnya dan menyerang beberapa kali, tetapi tidak ada satupun yang berpengaruh. Dia dikalahkan oleh cahaya suci segera setelah dia mendekati putra Tuhan. Setelah beberapa gerakan, Senzi menjadi sedikit kesal dan ingin membunuh Bailan secara langsung. Tapi Bailan sangat pintar.
Dia terbang kembali sebelum lawannya bergerak, dan kemudian berteriak pada orang-orang yang berlutut di tanah, apakah kamu belum melihatnya? Kekuatan serangan orang itu hanya dalam jarak 10 meter. Selama sebagai kamu tidak melangkah dalam jarak 10 meter darinya, tidak ada yang bisa dia lakukan padamu. Teratai es Kunlun ada di depanmu. Apakah kamu akan memberikannya, atau mengambil kesempatanmu sendiri? Orang yang berlutut di tanah terkejut sesaat, lalu terbangun. 10 meter. Benar sekali, serangan Bailan barusan selalu dilakukan dari jarak 10 meter. Orang itu bahkan tidak bisa melukai alam suci tingkat pertama, jadi bagaimana dia bisa menyakiti kita? Berlutut. Ini sungguh memalukan. Orang-orang yang berlutut di tanah berdiri satu persatu, menatap tajam ke arah putra dewa yang sedang mendekati teratai es Kunlun. Ketika Senzi melihat tipuannya terungkap, ekspresinya berubah dengan cepat. Dia menatap Bailan dengan marah, dan kemudian matanya tertuju pada teratai es Kunlun. Ia ingin memetik bunga teratai, namun pelajaran yang baru saja ia peroleh masih segar dalam ingatannya, dan ia tidak berani bertindak sembarangan. Pria berambut pirang yang masih tertekan dan berlutut di tanah tampak tertekan. Dia awalnya adalah orang yang paling mungkin mendapatkan teratai es Kunlun, tetapi dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap putra Tuhan dan menjadi orang yang paling malu saat itu. Senyuman muncul di wajah Lian dan dia berkata, sudah kubilang, dia tidak bodoh. Enchantress mendengus pelan, tapi diam-diam mengagumi Bailan. Awalnya saya mengira Bailan hanya bodoh dan ingin mati, namun saya tidak menyangka Bailan masih ingin memprovokasi huru-hara, membiarkan orang lain menekan anak Tuhan, dan kemudian memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memanfaatkan kesempatan. Harus kuakui, gadis ini cukup licik. Setiap orang perlahan-lahan mendekati putra Tuhan, dan mereka mengatur jarak 10 meter dengan sangat baik. Selama mereka tidak turun tangan, tidak akan ada bahaya. Putra Tuhan, yang menyinggung semua orang, tiba-tiba tertawa, berbalik dan berkata kepada semua orang, sebenarnya, saya tidak peduli dengan teratai es ini. Karena Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah itu, dia mundur, tapi dia mengendalikan jarak dengan sangat baik. Dia tetap menekan pria pirang itu dan tidak membiarkannya lepas kendali, tapi membiarkan teratai es Kunlun keluar. Sebaliknya, semua orang ragu-ragu saat ini. Mereka tidak bodoh. Semua orang tahu apa yang direncanakan anak Allah. Putra Tuhan berinisiatif memberikan jarak aman 10 meter karena dia tidak punya cara untuk memetik teratai es Kunlun. Begitu seseorang memilih teratai es Kunlun, apakah dia akan duduk diam dan mengabaikannya? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa siapapun yang memilih Kunlun Ice Lotus akan menjadi sasaran serangan. Tepat ketika adegan menemui jalan buntu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Karena tidak ada yang mau mengambil risiko, bolehkah saya mencobanya? Orang yang berbicara tidak lain adalah Bailan, yang memulai masalah. Alam suci tingkat pertama. Semua orang sangat terkejut. Ada begitu banyak master yang hadir tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ada solusi untuk Saint Realm tingkat pertama? Cek, cek. Putra Tuhan tertawa aneh dan berkata, karena gadis itu punya cara, sebaiknya cobalah. Mata semua orang berbinar. Jika Saint Realm tingkat pertama benar-benar mengambil teratai es, bisakah dia melarikan diri? Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan membiarkan Bailan mencobanya. Bersambung.